Apa hukumnya menjadi anggota asuransi kesehatan? Jemaah sekalian, para ulama diantaranya disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, komisi fatwa yang ada di negeri Haramain, negeri Makkah dan Madinah, menjelaskan bahwa semua bentuk asuransi tijari, asuransi bisnis, asuransi yang kita menyetor sedikit, kemudian kita terima lebih banyak, melebihi apa yang kita setorkan, itu hukumnya haram. Di dalamnya mengandung banyak keharaman. Di antaranya itu adalah riba. Bahkan itu lebih parah dari riba bunga bank. Bunga bank mungkin nggak seberapa, hanya 0, sekian persen. Tapi biasanya dalam asuransi itu banyak sekali yang diterima. Mungkin dia baru setor 10 juta, setelah itu dia terima 100 juta, 500 juta. Sampai ada sebagian orang yang mengasuransikan propertinya, akhirnya dia rusak sendiri propertinya. Iya kan? Dia asuransikan mobilnya, setelah itu dia sengaja merusak mobilnya, supaya dapat asuransi yang jumlahnya lebih besar daripada yang dia setorkan, juga lebih besar daripada harga mobilnya tersebut. Subhanallah. Maka ini jelas suatu bentuk riba. Dan juga di dalamnya ada gharar, ketidakjelasan. Karena kita menyetor untuk asuransi kesehatan. Apabila kita sakit, dibiayai dari dana tersebut. Sementara belum jelas, kita akan sakit atau tidak. Kalaupun kita sakit, apakah kita butuh pengobatan, mengeluarkan uang, atau masuk rumah sakit atau tidak? Maka ini disebut gharar. Adanya jahalah, hal yang tidak jelas padanya. Dan ini juga termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Apakah perusahaannya yang memakan, atau kebalikannya? Nasabahnya yang memakan harta perusahaan. Maka ini semuanya adalah haram. Namun, Al-Allamah, Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah ta'ala, guru besar di Universitas Islam Madinah, ulama kota Madinah, dan pengajar di Masjid Nabawi. Beliau menyebutkan, ada 3 pengecualian. Asuransi kesehatan itu menjadi boleh bagi kita. Pengecualian yang pertama, apabila diwajibkan oleh pemerintah, maka menjadi boleh. Karena kita di sini terpaksa, diwajibkan. Apalagi misalkan kalau kita nggak bisa ngurus paspor, kalau tidak ada asuransi kesehatan. Padahal kita mau naik haji, mau umroh. Maka di sini kita dalam kondisi terpaksa. Sehingga jika bentuk asuransinya adalah asuransi yang haram, yang berdosa adalah pihak yang memaksa, yang menetapkan aturan, bukan kita. Ini yang pertama. Pengecualian yang kedua, apabila misalkan asuransi itu dibayarkan oleh perusahaan, kita punya hak dari perusahaan untuk mendapatkan dana pengobatan tatkala kita sakit. Tapi kemudian perusahaan tempat kita bekerja mengikat kerjasama dengan sebuah perusahaan asuransi. Maka boleh kita gunakan harta yang dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Yang berdosa dalam hal ini adalah perusahaannya, sebab kita hanya mengambil hak kita. Apalagi kalau misalkan jelas-jelas dipotong dari gaji kita. Maka jemaah sekalian, ini boleh, tapi ingat, yang boleh kita ambil dari pihak asuransi tersebut hanya sebatas yang disetorkan perusahaan kepada mereka yang menjadi hak kita, atau sebesar gaji kita yang dipotong. Nggak boleh lebih daripada itu. Kalau lebih, maka menjadi riba. Kemudian yang ketiga, apabila biaya rumah sakit tidak terjangkau karena sangat mahal, maka dalam hal ini boleh kita ikut asuransi, tapi dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, kita hanya boleh mengambil dari asuransi itu sebatas yang sudah kita setorkan. Paham? Jadi, misalkan kita sudah setor ke pihak asuransi selama ini kalau di total menjadi 10 juta. Maka 10 juta itu saja yang boleh kita ambil. Syarat yang kedua, andai terpaksa kita mengambil lebih daripada yang sudah kita setorkan, maka kita harus lanjut lagi penyetoran uang kita kepada asuransi sampai biaya yang dikeluarkan oleh asuransi menyamai apa yang telah kita ambil untuk biaya pengobatan kita. Jadi misalkan kita baru setor kalau di total 10 juta. Sementara biaya pengobatan 20 juta. Kalau memang tidak ada sumber lain untuk mendapatkan selisih 10 jutanya, maka boleh kita ambil dari asuransi. Tapi ingat, setelah itu kita harus menyetor lagi sampai setoran kita genap 20 juta seperti jumlah yang dikeluarkan oleh asuransi. Sehingga tidak mengandung kezaliman kepada pihak asuransi, tidak pula riba. Karena menyetor sedikit dan ambil lebih banyak, itu namanya riba. Inilah jemaah sekalian, 3 pengecualian terkait dengan asuransi tijari. Apakah asuransi kesehatan maupun yang lainnya? Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin.